Halo guys, kali ini saya akan memasak berbagai jenis sayuran. Saya masukkan satu kuali full. Nah, seperti ini. Pengen tahu keseruan seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sazali. Nah, guys, ini adalah berbagai jenis sayuran. Di sini ada wortel, lobak kol, kacang panjang, dan lain-lain ya. Semua saya masukkan satu kuali nantinya. Dan juga ada tahu. Dan di sini semua akan saya fullkan satu kuali. Oke. Sekarang saya sudah panaskan minyak ya. Sebentar, kita akan tunggu sebentar sehingga minyak cukup panas. Dan minyak saya gunakan di sini sedikit saja ya untuk menumis. Dan yang akan saya tumis adalah bawang merah, kemudian daun bawang dan juga daun seledri. Oke, saya sudah potong-potong kecil-kecil ya, ikut selera saya. Bawang merah, kemudian daun bawang dan juga daun seledri. Dan ini adalah ala kadarnya saja ya, karena saya sendiri tidak suka bawang ataupun daun bawang ditumis terlalu banyak ya, karena ukuran masak memang tidak terlalu banyak porsinya. Jadi saya masak sebentar, sedikit saja ya. Dan ini adalah kebiasaan seperti di kampung-kampung ya. Memang seperti inilah kalau kita masak, bawangnya terus dipotong berdiri di pinggiran kuali ataupun penggorengan seperti ini ya. Oke, saya akan potong sebentar. Ini adalah daun bawang dan juga daun seledri. Daun bawang ini ada juga bilang daun sop ya. Dan ini memang sesuai biasanya digunakan untuk kita menumis sayur-sayuran seperti ini ya, ataupun sayur bening. Oke, saya sudah masukkan bahan-bahan yang kita tumis sebentar ya. Kita tumis sebentar saja ya, karena ini adalah untuk sedikit layu ya. Kalau sudah layu nanti saya akan masukkan semua bahan-bahan sayuran yang saya sudah bersihkan dan saya juga sudah potong-potong sebentar tadi. Oke, dan biasa ya di sini ya kalau saya masak kadang-kadang memang agak ribet ya, karena saya menggunakan semua bahan-bahan saya adalah gunakan ataupun cari sendiri bahan-bahan yang saya gunakan ya. Oke, kelihatan di sini ya, minyak pun sudah mulai mendidih ya, sudah berbunyi-bunyi. Dan saya akan kacau sebentar. Dan seterusnya saya akan memasukkan sayur-sayuran yang saya sudah potong tadi. Dan di sini ya, di akhir video saya akan kasih sedikit mihun. Dan ini juga sangat cocok kalau kita kasih udang, fishball ataupun bakso daging ya. Kalau kita potong-potong ukuran kecil, boleh juga dikasih. Dan juga saya sudah pernah kasih fishball ataupun bebola ikan ya. Saya juga pernah kasih udang, dan juga boleh dikasih ayam yang sudah direbus ya. Ini sangat-sangat cocok dengan sayuran-sayuran bening seperti ini. Oke, saya masukkan bahan-bahan sayuran yang lebih lama matangnya ya, seperti wortel dan juga tahu, juga kentang. Saya masukkan juga kacang panjang. Saya masukkan terlebih dahulu. Dan ini mungkin ada 6 ataupun 7 jenis ya sayuran-sayuran. Ada juga lobak kol dan lain-lainnya. Oke, saya orak-arik sebentar dulu ya, sehingga semua bahan-bahan yang saya masukkan ini sudah pun sedikit layu. Nantinya saya akan masukkan bahan-bahan lain yang cepat matang seperti lobak kol dan juga toge. Oke guys, kelihatannya ya sudah pun berubah warna ya. Yang tadinya hijau, kacang panjang sudah pun kegelap-gelapan ya, sudah berwarna gelap. Oke, yang saya masukkan kali ini adalah ada bunga loba atau cauliflower, ada lobak kol, juga sayuran petola. Saya masukkan semua ya. Sekarang sudah pun penuh satu kuali ini ya. Saya masukkan, saya orak-arik sebentar sehingga sedikit layu ya. Dan nantinya saya akan masukkan sedikit air. Nah, seperti ini penampakannya. Dan ini kalau menurut saya adalah masakan-masakan sehat, karena tidak ada pedasnya, tapi sedikit minyak ya, tidak menggunakan seperti goreng. Saya gunakan sedikit saja minyak tadi untuk menumis bawang. Dan ini juga
mungkin bagi Anda yang kurang sehat ataupun yang demam gitu ya, tidak ingin masakan-masakan yang berunsurkan minyak ataupun masakan-masakan pedas, ini adalah sangat sesuai. Oke, saya masukkan sekarang air secukupnya ya. Boleh dikira-kira juga ya, kalau mungkin ingin kuahnya lebih, mungkin boleh dikasih tambah airnya ya, ataupun tidak ingin kuahnya banyak, becek-becek saja ya, boleh dikasih sebentar, sedikit saja kuahnya. Oke, seperti ini penampakannya kira-kira ya. Dan ini masih separuh matang ya, kita tunggu sebentar. Dan nantinya saya akan masukkan bahan-bahan lainnya. Dan seperti saya masak kali ini ya, ini adalah sangat beragam. Semua sayuran-sayuran yang ada di kulkas saya ambil sedikit-sedikit ya, saya masukkan. Nah, kali ini tahu yang ukuran kecil, saya masukkan, saya potong 4 ya, saya masukkan kira-kira 2 biji tahu ya, saya potong, saya masukkan. Nah, saya masukkan sekali lagi 2 butir tahu yang saya sudah potong 4. Oke, dan sekarang ya saya orak-arik sebentar dan saya tunggu ya sebentar. Setelah ini nih saya masukkan toge. Nah, toge ini ya tidak menunggu waktu lama ya, karena proses masaknya sangat cepat. Jadi saya masukkan di bagian akhir ya masakan saya. Oke. Dan yang terakhir nanti saya akan masukkan mihun. Jadi sekarang saya akan orak-arik sebentar ya, sehingga tertutupi oleh kuah ya, karena kelihatan masih di atasnya sudah masih belum itu ya, tertutup kuah. Saya akan orak-arik sebentar sehingga semua terlihat sudah pun tertutup kuah. Nantinya saya akan masukkan mihun sedikit, dan saya masukkan ya serba sedikit ya. Jadi walaupun serba sedikit, mungkin ada 7 ataupun 8 jenis, masih banyak ya, seperti satu kuali ini ya, satu penggorengan ini penuh ya. Dan ini mungkin kalau orang yang tidak tahu pasti ya mungkin mengira ya, wah sebanyak ini boleh habiskah ataupun bagaimana ya. Boleh habis. Kalau kita tidak boleh habis, boleh dikasih dengan saudara-saudara apun tetangga ya, boleh dikasih. Nah, saya kasih sedikit lagi air ya, karena kelihatannya masih kering. Oke guys, ini adalah termasuk episode akhirnya ya dari masakan saya kali ini. Saya akan masukkan bihun. Nah, saya masukkan bihun ini ya juga tidak banyak ya, kira-kira 2 genggaman saya masukkan seperti ini. Dan saya akan orak-arik sebentar ya, saya akan kacau sebentar sehingga semua bahan ataupun bihun yang saya masukkan ini nanti terendam dengan air ya. Dan kalau terendam tentu sudah mengembang dan akan menjadi besar bihunnya ya. Nah, seperti itu kira-kira. Dan seterusnya saya akan masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin setelah ini ya. Dan seperti biasa juga, bagi yang tidak suka micin boleh diganti dengan bahan lain yang biasanya Anda gunakan dalam masakan. Oke, saya sudah masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin ya. Dan seterusnya saya akan kasih sedikit masako. Nah, saya sendiri adalah jarang sekali ya menggunakan bahan seperti masako. Masako yang saya gunakan adalah yang warna kuning ya. Saya kasih sedikit saja masako. Dan ini biasanya saya gunakan memang untuk sayuran seperti ini ya, sayuran bening ataupun tumis. Memang saya akan kasih sedikit masako untuk masakan saya. Tapi kalau untuk gulai, saya tidak menggunakan bahan-bahan lain kecuali garam dan juga ajinomoto. Nah, saya masukkan sedikit saja ya, kira-kira setengah sendok teh, mungkin tidak cukup ya, secubit begitulah kira-kira ya. Saya sudah masukkan dan saya orak-arik sebentar ya, saya tunggu sebentar sehingga semua bahan menyatu. Dan saya akan matikan api kompor, dan artinya sudah cukup masak ataupun sudah cukup matang ya masakan kita hari ini. Oke. Oh ya guys, terima kasih bagian yang sudah bergabung ya dan selalu setia dengan channel saya. Nah, jika Anda suka silahkan subscribe, like, komen, dan juga share. Dan ini adalah akhir dari video saya kali ini ya. Ini dah
dari masakan saya yang sekarang ya. Jadi memang penuh satu kuali ini, berbagai jenis sayuran saya masukkan, dan ini memang saya tidak tipu ya, memang sabana lama. Boleh dicoba di rumah ya, karena semua bahan-bahan yang saya gunakan adalah bahan-bahan yang mudah didapat dan cara masaknya juga sangat simpel. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.